Jadi buat rekan-rekan AI ini kalau misalkan butuh jasa konsultan pajak, tetap carinya di iOffice dulu karena nanti Pak Ikram juga yang handle gitu kan. Dan siang semuanya, kali ini kita ketemu lagi di berdialog hari Minggu dengan tema yang berbeda lagi dan juga dengan narasumber yang berbeda. Kalau minggu kemarin tuh kita sudah bahas mengenai seberapa penting legalitas, dan untuk sekarang ini dengan tema yang selanjutnya dan masih berhubungan juga setelah mungkin rekan-rekan AI juga kemarin sudah, oh ya ternyata seperti ini ya, kita kalau punya usaha kita harus punya legalitas badan usahanya, baik itu misalnya kita buat PT perorangannya atau CV ataupun PT gitu kan. Nah kali ini kita akan bahas mengenai perpajakannya. Nah kebetulan nih di samping saya ini ada Bapak Hadirotul Ikram ya. SAK ya Pak, selamat siang, selamat datang di iOffice. Gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa sih. Alhamdulillah. Kebetulan tadi kita agak live-nya agak terlambat sedikit betul, ya. Betul. Jadi minggu ini tuh ternyata ada CFD di depan, betul. Ada Car Free Day. Jadi kita tadi sempat ditutup jalannya, makanya kita agak telat gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi acara ini juga sampai 1 jam ke depan. Jadi buat teman-teman yang ada di Instagram ataupun di TikTok boleh ikut gabung untuk tanya-tanya sama kita mengenai perpajakan. Pajak apa sih yang timbul ketika kita mendirikan perusahaan perorangan, betul ya, Pak Ikram ya. Jadi buat rekan-rekan AI yang mau tanya langsung di Instagram ataupun di TikTok itu boleh banget, karena nanti kita akan undi untuk 2 orang pemenang yang berhak mendapatkan e-money Pak Ikram. Jadi lumayan ya kan. Siap. Hadiahnya buat jajan dan juga buat ini ya, kalau keperluan etol. Tuh. Dan saya sedikit bacakan mengenai ini ya, dari biodata dari Pak Ikram ya. Ini pendidikannya terakhir S1 akuntansi perpajakan ya Pak. Betul. Lalu pekerjaannya sendiri sekarang ini masih ya? Masih. Sebagai Kabid Pendidikan dan Pelatihan Pajak Bina Fiskal Indonesia. Betul. Lalu juga sebagai Divisi Legal Forum Konsultan Indonesia ya. Betul. Yang kantornya sendiri ada di mana Pak? Untuk kantor kita sendiri ada di BSD Tangerang Selatan. Oke, di BSD ya. Yang tempat yang kemarin saya main itu kan ya? Betul. Yang mewah. Jadi kalau boleh diceritain sedikit, kalau untuk yang di biodata sebagai Kabid Pendidikan dan Pelatihan Pajak Bina Fiskal Indonesia ini maksudnya seperti apa ya Pak? Ya. Jadi untuk di Bina Fiskal Indonesia sendiri, Bina Fiskal itu kan ada 2 divisi ya, satu divisi konsultan pajak, kedua adalah divisi pendidikan dan pelatihan perpajakan, di mana saya di situ sebagai kepala bidang pendidikan dan pelatihan perpajakan, di mana di situ kita menjalin kerjasama dengan beberapa kampus maupun asosiasi, terus kemudian kita melaksanakan sendiri juga di kantor terkait pendidikan dan pelatihan perpajakan. Dan untuk pelatihan pendidikan dan perpajakan sendiri itu macamnya ada beda-beda, yaitu ada brevet pajak, terus kemudian ada ujian sertifikasi konsultan pajak, terus kemudian kita ada in-house training. In-house training itu untuk materinya sesuai dengan kebutuhan klien ya, terkait pembahasannya perpajakan seperti apa. Oke, jadi in-house training itu berarti seputar perpajakan aja ya? Brevet A, brevet B biasanya seperti itu ya? Brevet A, brevet B itu nanti diadakan di kantor sendiri, maupun dengan kerjasama dengan beberapa asosiasi maupun universitas. Oke. Nah, jadi untuk bedanya dengan in-house training, kalau in-house training itu lebih semacam apa ya? Materinya by request, gitu, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Gitu. Oke, jadi buat rekan-rekan AI ini kalau misalkan butuh jasa konsultan pajak, tetap carinya di iOffice dulu, karena nanti Pak Ikram juga yang handle gitu kan. Dan juga kalau misalnya butuh untuk pelatihan-pelatihan atau training-training mengenai seputar pajak ya Pak, gitu boleh hubungi kita juga. Oke, itu tadi sekilas pekerjaan dari Pak Ikram sendiri ya Pak, yang sampai saat ini.
Dan kebetulan kemarin tema kita di awal itu adalah seberapa pentingnya legalitas usaha untuk baik rekan-rekan A yang mempunyai usaha online ataupun offline ya. Karena kan sekarang marak banget kan jualan online, marak banget juga offline ya. Apalagi online itu juga sekarang banyak banget dukungannya dari e-commerce ya. Contohnya mungkin ada TikTok ya kan, Instagram, ada Facebook juga gitu kan. Belum lagi e-commerce yang seperti yang orange, hijau, bla bla segala macam itu kan. Nah, kemarin kita sudah bahas nih Pak mengenai seberapa pentingnya sih kita punya izin usaha. Nah, mungkin setelah rekan A ini udah punya usaha ya dan sudah punya, misalkan mereka sudah oke nih memilih untuk pendirian PT perorangan, CV ataupun PT. Nah, mungkin dari rekan-rekan A sekarang kita lebih mau membahas sedikit tentang pajak yang timbul ketika kita punya perusahaan perorangan. Nah, perusahaan perorangan sendiri itu kan memang pendirinya satu orang ya. Betul. Nah, kalau bisa dibilang kan perusahaan perorangan itu dia hampir seperti kita punya usaha perorangan atau misalkan NIB. Atau kalau misalnya dulu kita sebutnya itu SIUP pribadi ya. Okay. Nah, yang saya mau tanyakan nih Pak Ikram, perusahaan perorangan tuh bedanya apa ya sama CV tuh, maksudnya dari segi perpajakannya gitu loh. Ada bedanya nggak sih dengan badan hukum lainnya gitu? Iya, oke. Jadi terkait kewajiban perpajakan untuk PT perorangan. Sebenarnya untuk kewajiban PT perorangan itu dia masuk ke kategori wajib pajak badan. Jadi bukan wajib pajak pribadi, walaupun namanya perorangan ya. Jadi tetap masih masuk ke wajib pajak badan karena dengan kata PT ternyata sendiri. Jadi untuk kewajiban perpajakannya nanti menggunakan yang tarif UMKM, di mana apabila penghasilan wajib pajak tersebut masih di bawah 4,8 M, dia nanti menggunakan tarif UMKM di mana tarifnya yaitu 0,5% dari omset PT perorangan tersebut. Oke. Omset per bulan atau per tahun nih Pak? Per bulan. Jadi dari PT perorangan tersebut apabila per bulannya nanti mendapatkan omset berapa ratus juta katakanlah, nanti itu langsung dikalikan 0,5% seperti itu. Oh, oke. Jadi itulah pajak yang timbul ya. Jadi bukan ketika kita buat PT perorangan itu pajaknya sendiri sudah terpisah ya. Betul. Karena banyak rekan-rekan A yang berpikir pajaknya itu gabung dengan pribadi ya, gitu. Jadi terkait kewajiban perpajakan untuk PT perorangan sendiri, kita harus garis bawahi itu berbeda dengan kewajiban wajib pajak pribadi. Di mana untuk PT perorangan ini mengacu ke PT pada umumnya, yaitu dengan menggunakan fasilitas tarif PP 23 itu maksimal yaitu dengan pemanfaatan 3 tahun. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk wajib pajak orang pribadi untuk pemanfaatan tarif 0,5% dari UMKM itu kan dia bisa menggunakan fasilitas tersebut selama 7 tahun. Oke. Jadi tetap beda ya ketika kita sudah membuat PT perorangan walaupun pendirinya satu orang. Dan itu karena memang kalau PT perorangan sendiri pun kita juga bisa buka rekening sesuai dengan nama PT-nya ya gitu. Jadi pajak yang timbul pun adalah bukan pajak ke pribadi lagi tapi lebih ke pajak badan gitu. Dan kalau untuk hitungannya sendiri itu dilihat dari berapa sih minimal omsetnya atau maksimalnya, ada nggak sih? Kalau misal bicara untuk omset dari PT perorangan itu maksimal 2M. 2M maksimal. Betul, per tahun ya? Per tahun. Jadi untuk PT perorangan ini kan untuk modal awalnya kan maksimal 1M. Di luar tanah dan bangunan. Terus kemudian untuk ketentuan maksimal untuk pendapatannya itu adalah 2M. Jadi nanti apabila pendapatan dia sudah di atas tersebut ya mau nggak mau nanti harus menaikkan terkait perizinan legalitasnya. Oke, jadi ketika si perusahaan perorangan ini omsetnya sudah lebih dari 2M, dia wajib naik ya? Betul. Minimal mungkin CV atau PT gitu ya? Betul. Oke. Kalau dia nggak mau? Kalau dia nggak mau gimana? Kalau misalkan dia nggak mau ya ada nggak misalnya kita kan nggak tahu ya misalkan apa ada teguran pajaknya atau seperti apa? Jadi itu sudah diatur sih di terkait peraturan
Undang-Undang Ciptaker, di mana ketentuan dari modal yang sudah ditentukan untuk PT perorangan itu adalah 1M itu maksimal. Terus kemudian untuk omset atau pendapatan dia selama 1 tahun adalah maksimal 2M. Jadi apabila pendapatan PT perorangan tersebut sudah melebihi 2M, ya mau nggak mau dia harus dinaikkan juga terkait legalitasnya. Oke, itu ya. Jadi Bapak mungkin agak sedikit lihat kamera, jangan lihat saya terus nanti jadi suka. Jadi seperti itu ya rupanya. Kadang kenapa saya bilang tadi kalau misalnya sudah lebih dari 2M tidak urus tuh seperti apa, karena perlu saya tanyakan juga. Beberapa klien kita kita nggak mau bilang banyak, ada 1-2 lah yang omsetnya sudah lumayan, bahkan sudah lebih dari 2M, tapi mereka masih menggunakan PT perorangan gitu kan. Jadi makanya tadi saya tanya apakah misalkan ada teguran baik dari misalkan dari pajak itu sendiri atau seperti apa gitu kan, atau memang diharuskan seperti apa nih, misalnya contoh dia sudah masuk kategori misalkan berarti kan non UMKM ya. Kategori non UMKM, atau misalnya sudah diwajibkan harus misalnya menjadi pengusaha kena pajak atau PKP kita biasa sebutkan gitu. Nah itu dia tadi maksudnya dari 2 pembahasan kita ya. Jadi kalau untuk rekan-rekan yang mau tanya nih seputar perpajakan PT perorangan, nanti kita juga ada segmen tanya jawab ya, baik di TikTok sama di Instagram. Apa sudah ada yang masuk pertanyaan? Nanti mungkin boleh dibantu di situ. Saya mau kita lanjut ke satu pertanyaan lagi, nanti baru kita masuk ke pertanyaan dulu ya. Nanti di segmen selanjutnya juga kita akan bertanya lagi. Nah, sekarang saya mau nanya nih Pak, anggaplah klien kita atau rekan ada yang omsetnya sudah sampai 2M, lebih lah ya. Misalnya dia mau upgrade, ya sudah deh saya naik ke CV. Nah itu dokumennya sendiri bagaimana Pak? Tetap terpisah seperti ya sudah CV PT perorangan. Ya, terkait dokumen legalitas ketika nantinya mau menaikkan levelnya, katakanlah kita upgrade dari PT perorangan menjadi CV ataupun PT. Betul. Jadi itu nanti kembali lagi sih dengan untuk CV ini kan ada minimal 2 pendiri ya. Kita sebutnya direktur komisaris, atau kalau misalkan dalam bahasa CV ini sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah nanti untuk legalitas terkait namanya nanti bisa menggunakan nama yang sebelumnya sudah terdaftar maupun bisa menggunakan nama yang baru. Itu sesuai dengan nanti perjanjian antara kedua sekutu ini sih sebenarnya. Oke. Jadi secara dokumen pasti juga terpisah ya. Nah, yang PT perorangannya sendiri nih apakah ditutup atau seperti apa Pak? Ya. Karena kan beresiko pajak juga nih kalau misalkan itu. Ya, bagusnya sih ditutup ya. Bagusnya ditutup. Nah, nanti kita tinggal melanjutkan untuk badan usaha yang selanjutnya dengan yang CV tersebut. Nanti terkait penggunaan tarif perpajakan nanti menggunakan tarif yang UMKM juga dengan tarif 0,5%, dan tarif 0,5% itu untuk CV dia berlakunya lebih panjang dari PT perorangan mau PT pada umumnya, yaitu 4 tahun seperti itu. Nah berarti kan kalau dari penjelasan ini berarti rekan-rekan A itu bisa memilih ya Pak. Jadi kan kita kan hari ini lebih mengupas tentang pajak si PT perorangan sendiri. Berarti mungkin rekan-rekan A sendiri misalnya mau pada saat pendirian badan usaha ya sudah benar-benar dipilih nih, ya kan? Apakah baiknya PT perorangan atau baiknya CV atau baiknya PT, karena nanti hitung-hitungan pajaknya sendiri pun berbeda ya gitu, dengan maksimal omset sekian sampai sekian mungkin gitu ya, dan pajak yang ditimbulkan apa aja gitu. Jadi sudah bisa harus memilih gitu. Nah ini kita mau ke pertanyaan dulu atau gimana? Udah masuk, ada yang bertanya? Nanti kita masih lanjut dulu ya. Oke. Berarti PT perorangan sendiri semuanya sudah wajib pajak ya? Betul. Jadi walaupun misalnya bukan hanya PT perorangan ya, misalkan ketika saya punya usaha nih, misalnya saya punya usaha, saya hanya punya NIB perorangan atau NIB pribadi atas nama pribadi, itu pun sudah masuk ke wajib. Kita harus wajib pajak, tapi itu masuknya ke ini ya, perorangan ya Pak? Betul Pak. Bukan badan ya? Betul. Jadi harus digarisbawahi ya. Jadi terkait kewajiban perpajakan PT perorangan dan pribadi.
Dimana kalau misalkan PT perorangan otomatis kan dia sudah punya legalitas terkait PT perorangan tersebut. Nah, terus bedanya dengan yang kewajiban perpajakan pribadi. Jadi dia hanya memiliki NPWP atau sekarang KTP sudah NIK KTP sudah menjadi satu dengan NPWP ya. Jadi udah otomatis menjadi wajib pajak. Terus kemudian terkait kewajiban perpajakannya juga nanti sangat berbeda. Di mana untuk kewajiban perpajakan untuk orang pribadi ini nantinya dia bisa menggunakan tarif UMKM 0,5% ini sampai dengan 7 tahun. Terus kemudian apabila wajib pajak orang pribadi ini omsetnya masih di bawah 500 juta ya sesuai dengan undang-undang yang baru, dia tidak dikenakan perpajakan lagi gitu. Hanya wajib lapor nggak sih atau gimana sih? Jadi terkait yang di bawah 500 juta itu tidak diwajib laporkan. Tapi kalau misalkan untuk PT perorangan dia tidak bisa menggunakan yang peredaran bruto di bawah 500 juta itu gitu. Karena ranahnya sudah beda wajib pajaknya. Oh oke, paham. Jadi asumsinya PT perorangan juga boleh PKP ya Pak? Tentu saja boleh. Ya boleh, oke. Karena sudah masuk sebagai sudah ada perhitungan pajaknya sendiri ya. Betul. Untuk pajak badannya ya. Yes. Berarti dia pun PT perorangan sudah punya kewajiban pajak PPN dan PPh ya Pak ya? Iya. Betul. Oke, jadi terlepas apapun usahanya, ketika kita sudah membangun misalkan suatu legalitas, baik PT perorangan, CP ataupun PT itu sudah mempunyai kewajiban di pajak ya, baik PPN atau PPh-nya ya. Itu yang dilaporkan tiap bulan ya Pak, tiap bulan dan nanti tiap tahun. Betul. Jadi terkait dengan PT perorangan ini apakah bisa menjadi PKP atau tidak? Jawabannya tentu saja bisa. Di mana untuk PT perorangan ini kan sama saja seperti PT pada umumnya, di mana ini sebagai wajib pajak badan. Di mana kewajiban perpajakan ini mereka bisa memilih ya untuk menjadi PKP maupun tidak menjadi PKP. Untuk menjadi PKP tentu saja untuk PT perorangan bisa. Nanti tinggal pengajuan pengukuhan PKP. Nanti untuk prosesnya sepertinya sama dengan melalui proses survei terlebih dahulu dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti baru dia dapat dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP jika kriterianya sudah sesuai dengan kantor perpajakan sendiri gitu. Oke. Tapi berdasarkan pengalaman Pak Ikram sendiri ya, banyak nggak sih pelaku-pelaku usaha itu tertarik dengan membuat PT perorangan atau sudah banyak yang mengetahui belum sih gitu sepengetahuan? Kalau menurut saya pribadi sih untuk PT perorangan ini sih lagi naik-naiknya di tahun 2022 ini ya. Cuman kembali lagi itu versionnya beda-beda sih. Kalau misalkan untuk PT perorangan itu mereka bagi orang-orang yang ya udahlah saya mau jalan sendiri aja lah gitu. Cuman kalau misalkan orang yang berpikirnya lebih jauh sih pasti dia akan memilih untuk legalitas seperti PT sih. Karena ini ya dari segi nanti untuk apabila dia melihat nanti saya omsetnya harus lebih banyak sih kali. Jadi jangkauannya tidak terbatas. Kalau menurut saya sih untuk PT perorangan jangkauannya masih terbatas. Tapi PT perorangan bisa asing atau harus WNI? Kalau PT perorangan sebenarnya harus WNI ya. WNI, oke. Jadi memang tidak dikhususkan atau tidak diperbolehkan untuk WNA ya. WNA. Karena setahu saya juga WNA sendiri nanti kita akan ada pembahasan selanjutnya sih. Jadi terkadang ada aja yang nanya gitu kan. Mungkin karena merasa lama di Indonesia tapi masih tercatat sebagai WNA tertarik untuk membuat misalnya gitu kan perusahaan perorangan. Nah itu tidak diperbolehkan ya. Lalu sebagai PT perorangan sendiri pun izin usahanya sama seperti dengan PT atau CV lainnya ya, boleh apa saja, tidak dibatasi, betul ya Pak ya gitu. Oke. Kita mau masuk pertanyaan dulu, sudah ada atau belum? Belum, masih lanjut dulu. Tapi sudah ada pertanyaan, nanti mau dijawab atau nanti aja. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Nah, lanjut Pak. Berarti kan tadi dibilang PT perorangan itu lagi
naik-naiknya atau lagi Betul. marak-maraknya ya, karena memang sebenarnya banyak keuntungan juga sih ketika klien-klien kita memilih untuk mendirikan PT perorangan. Contohnya misalnya rekan-rekan yang memang usahanya sendiri dan tidak mempunyai partner. Betul. Terus juga keuntungannya lagi misalnya dia pengen mungkin ada penambahan modal ya dari segi mungkin perbankan ya, ada pengajuan perbankan dan lain-lain. Itu kan bank pasti nggak akan ngelihat hanya KTP dan NPWP kita aja kan, pasti mungkin akan menanyakan mana NIB-nya, nomor induk perusahaannya, terus juga offline-nya di mana mungkin gitu kan, terus bidang usahanya apa. Jadi memang semua legalitas itu sangat dibutuhkan ya, baik dari perbankan, baik dari sisi usaha itu sendiri ya. Jadi kayak kita lebih trust, lebih yakin dengan misalkan produk-produk yang ditawarkan ketika memang badan usaha sendirinya aja tuh sudah jelas gitu ya. Nah jadi buat rekan-rekan juga nggak perlu terlalu khawatir ya. Kadang kan banyak yang khawatir Pak, misalkan gini, aduh kalau saya bikin usaha ini nanti pajaknya gimana gitu. Terus mereka tuh banyak yang berbicara yang omset saya nggak seberapa kok gitu, nggak seberapa, tapi sebulan 20 juta gitu ya dikali setahun, kan lumayan gitu kan. Tapi mungkin banyak pelaku-pelaku usaha yang, oh saya masih non UMKM gitu, saya rasa saya masih belum membutuhkan legalitas usaha dan saya masih saya gabung aja deh gitu untuk pelaporan pajaknya. Akan ada masalah nggak sih Pak gitu ketika misalnya mereka mengabaikan untuk bikin badan usaha, gabung aja deh gitu untuk pajaknya di pribadi, di NPWP pribadi itu ada ketika misalnya usahanya dia kita bilang misalnya sudah oke lah ya. Iya. Gitu. Nah, itu jadi kalau menurut saya pribadi sih, kalau misalkan kita pengen naik kelas ya mau nggak mau kita harus yang tadinya kita masih menggunakan pribadi, ya mau nggak mau kita harus mengurus terkait legalitasnya. Dimana terkait legalitas kita sudah di zaman sekarang udah sangat dipermudah ya, apalagi sekarang hanya satu orang aja sudah bisa mendirikan PT dengan adanya PT perorangan ini. Terus kemudian terkait ketentuan modal dasarnya juga sangat minim juga kan. Jadi sebenarnya terkait dengan kewajiban perpajakan dan lain sebagainya nantinya sih kalau menurut saya apabila pendapatannya sudah besar, jadi sih kita harus segera mengurus terkait legalitasnya ya, baik itu PT, CV maupun PT pada umumnya sih. Terkait jadi ada beberapa keuntungan tersendiri sih selain kalau misalkan kita masih usaha menggunakan atas nama pribadi atau maupun atas nama secara legal ya. Jadi orang akan lebih trust apabila dia mempunyai suatu badan usaha, baik itu PT perorangan, CV maupun PT pada umumnya sih seperti itu. Apalagi kemudian mereka sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, itu akan menjadi lebih trust lagi sih. Dan apabila sudah menjadi PKP juga kan kita bisa ikut tender, terus kemudian kita bisa menjadi lawan transaksi untuk bendaharawan pemerintah dan jadi terus kemudian kita bisa menerbitkan faktur pajak dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Nah, terkadang ini yang ditakutin, bukan ditakutin ya, jadi kayak ada beberapa rekan yang bertanya gini loh Pak Ikram, ketika misalnya saya bikin PT perorangan, si direktur ini menanyakan, berarti kan saya terdaftar sebagai misalnya direktur di salah satu PT gitu, terus kadang ada lagi mereka yang bekerja. Jadi mereka punya usaha, terus mereka bekerja. Nah itu berpengaruh nggak sih perhitungan pajak badannya sendiri dengan si pajak pribadinya si direktur? Dan kalau misalnya berpengaruh, kita harus laporinnya tuh sebagai apa? Ketika misalnya kita bekerja juga, kita usaha juga, dan itu seperti apa tuh? Ya, kalau misal case-nya seperti itu, ya tentunya pasti terkait pendapatan penghasilannya nanti otomatis akan dipisah-pisah ya, dibedakan. Terus kemudian pendapatan yang dari sebagai karyawan, terus kemudian pendapatan yang dari dia usaha sendiri. Apabila dia sebagai karyawan, nanti kan otomatis ketika di akhir tahun nanti kan dia dapat yang namanya form 1721A1 atau bukti potong karyawan ya. Nanti form 1721A1 ini nanti dia gunakan untuk pelaporan pajaknya, terus kemudian nanti bisa ditambah dengan pendapatan dari usaha dia selain dari karyawan. Oh, oke. Karena
sekarang marak ya Pak. Oh. Maksudnya orang karena kan memang kita kebutuhan juga Betul. meningkatkan. Jadi kita Terus main 2 kaki. terus banyak yang bilang, aduh kalau misalkan hanya mengandalkan gaji ya kan, atau mungkin bagi mereka yang memang suka juga berwira swasta ya gitu kan, jadi pengen coba-coba nih jualan ini gitu, terus nanti pajaknya seperti apa kan? Saya sendiri misalkan sudah dilaporkan pajaknya di perusahaan gitu, tiba-tiba kita laporin lagi, nah itu sebagai apa gitu karena Ya. kalau misalnya nih ada contoh kayak gini. Misalnya saya buka usaha, kita anggaplah saya sudah membuat PT perorangan. Ya. Lalu saya juga terdaftar sebagai staff atau karyawati di salah satu perusahaan swasta lah misalnya. Berarti kan dari segi perusahaan saya akan didaftarkan tadi dong 21 ya Pak? Iya, apabila gaji pada perusahaan tersebut di atas 4,5, 4,5. ya otomatis nanti dia akan mendapatkan bukti potong 1721A1. 1721 ya. Nanti dia akan didapatkan di akhir tahun biasanya. Oke. Lalu saya punya usaha, misal anggaplah online, terus saya mendaftarkan si PT perorangan ini. Nah, saya di sana tidak digaji, tapi saya mendapatkan dividen. Nah, itu ada penambahan pajaknya nggak Pak? Ada. Jadi ada penambahan perpajakannya terkait dari dividen itu sendiri sih, seperti itu. Oke, karena kita ada pembagian hasil lagi ya. Betul. Karena logikanya gini loh, orang usaha kan nggak mungkin ya kalau misalkan nggak pengen dapat uang tambahan kan gitu. Memang kalau misalkan kita bicara usaha, kadang mungkin naik, kadang bisa turun seperti itu kan. Oke. Berarti pelaporannya pun mungkin akan ditambahkan ya gitu ya. Setelah kita misalkan di tahun di 1 tahun itu kita sudah mendapatkan bukti potong ya. Betul. Oke. Ini kita mau ke pertanyaan dulu atau pertanyaan dulu? Ini ada pertanyaan untuk perhitungan pajak PT Perorangan seperti apa? Untuk perhitungan pajak PT Perorangan seperti apa yang tadi sudah disampaikan ya Pak? Mungkin boleh dulu lagi. Pertanyaan dari Fahmi Inggar Fahmi Inggar, untuk perhitungan pajak PT Perorangan seperti apa ya Kak? Jadi untuk perhitungan pajak untuk PT Perorangan ini, apabila dia menggunakan PP 23, maka hanya dengan 0,5% atau tarif UMKM per omset yang dia dapat per bulannya. Jadi katakanlah PT Perorangan ini per bulan mendapatkan omset 10 juta. Nah, 10 juta tersebut nanti tinggal dikali 0,5%, maka itu adalah PPh final yang harus dibayarkan ke negara. Jadi PPh-nya nanti kalau misal mau ini sih rutinnya sih per bulan. Jadi nanti per bulan Januari sampai dengan Desember PPh finalnya udah langsung disetorkan, terus nanti tinggal pada saat pelaporan SPT nanti tinggal laporan saja. Oh, oke. Itu lebih simpel sih kalau lebih simpel ya. Jadi setiap badan usaha semuanya udah wajib lapor pajak ya gitu. Jadi buat rekan-rekan juga nggak perlu takut misalnya ketika kita punya usaha, aduh takut nih pajaknya gimana gitu kan, akan gabung nggak dengan NPWP pribadi kita gitu dan berbagai segala macamnya. Tapi memang ketika kalau misalnya kita punya badan usaha ya, ketika nomor NPWP itu sudah masuk aja atau sudah terbuat aja itu artinya kan berarti pajak kita sudah dimulai ya kan, dari mulai terbitnya si NPWP tersebut ya Pak ya. Kalau misalkan mengacu dengan undang-undang peraturan sekarang, di mana NIK sekarang sudah menjadi satu dengan NPWP ya, terkait kewajiban perpajakannya pasti akan bertanya-tanya gini. Saya kan otomatis ketika usia 17 tahun kan saya akan membuat KTP ya. Ketika saya membuat KTP ini, saya berarti otomatis sudah menjadi wajib pajak dong. Betul. Apakah ketika saya sudah menjadi wajib pajak ini saya wajib lapor? Padahal saya 17 tahun itu saya masih SMA gitu loh. Itu kalau misal seperti itu ya, jadi dari pemerintah tersendiri, dari Ditjen Pajak, dia membuat aturannya itu untuk para wajib pajak pribadi tentunya. Dia ada batasan apabila pendapatannya masih di bawah 500 juta, maka dia tidak dikenakan pembayaran perpajakan gitu. Oke.
Berarti sebenarnya simpel ya perhitungan pajak ya. Cuma yang ditakutin apa? Yang ditakutin Jadi sebenarnya semuanya simpel sih. Sebenarnya yang takut itu mungkin pikiran kita sendiri sih gitu. Sejauh ini Pak, pengalaman mungkin kan banyak yang mengurusi pelaporan-pelaporan pajak, mungkin baik dari pribadi ataupun badan usaha ya. Ya. Itu dari perusahaan perorangan sendiri ada nggak sih yang Pak Ikram temuin misalnya sempat kena mungkin ada masalah gitu, dan masalahnya tuh di bagian apa mungkin, atau sekiranya ketika kita punya perusahaan perorangan itu ya resikonya kecil lah gitu, gimana nggak sih gitu? Untuk terkait dengan permasalahan perpajakan sih tentunya sih pasti ada saja ya, apabila kita sebenarnya lebih ketika kita berusaha, kita sebenarnya senang dengan mencari penghasilan lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi kita terkadang tidak aware sama perpajakannya itu sendiri. Jadi kita kita sibuk mencari cuan katakanlah, tapi kita sibuk untuk menyisihkan untuk kewajiban kita dalam segi perpajakannya. Nah, disitulah ketika kita lupa akan kewajiban perpajakan di situ biasanya apabila sudah teridentifikasi oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, nanti otomatis dia akan mendapatkan surat cinta dari pajak tentunya. Nanti biasanya akan diminta klarifikasi sih, ini atas penghasilan apa saja dan lain sebagainya. Kenapa tidak disetorkan ke negara untuk kewajiban perpajakannya sih, seperti itu. Oke, berarti kalaupun misal sekiranya kita dapat surat gitu ya dari pajak, itu pun misalkan atas mungkin beberapa pajak yang mungkin kita tidak laporkan ya. Contoh mungkin beberapa ternyata kita punya beberapa penghasilan yang kok ini tidak ada pelaporannya seperti ya. Jadi bagi rekan-rekan juga nggak perlu dikhawatirkan sekali ya. Misalnya, wah ketika kita punya usaha berarti pajak kita tambah lagi ya, itu semuanya juga sudah ada hitung-hitungannya sendiri ya Pak Ikram. Ya, jadi kalau misalkan kita ditanya pengen bayar pajak yang gede atau pengen bayar pajak yang kecil, kalau saya sih jawabannya pengen bayar pajak yang gede. Kenapa tuh Pak? Kenapa? Karena semakin saya bayar pajaknya gede, berarti otomatis pendapatan saya semakin gede juga. Kalau penghasilannya makin gede, pajaknya maunya kecil itu. Itu sih nggak bisa sih. Bisa ditutupin bisa sih. Di bawah kasur. Jadi terkait tutup menutup sekarang sebenarnya sih udah tidak bisa ya, karena sekarang untuk dari sistem DJP sekarang udah sangat canggih sekali. Sekarang udah tidak bisa kita hal-hal yang mungkin dulu bisa dilakukan, sih sekarang udah nggak bisa dilakukan sih. Apalagi sekarang DJP punya pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu seperti bank itu dia bisa memberikan informasi kepada DJP bahwasannya wajib pajak tersebut mempunyai uang sekian. Jadi sekarang udah sangat transparan sekali sih. Jadi nggak bisa kita menyembunyikan uang di balik saku mungkin. Nggak bisa ya? Di bawah, digali gitu dalam. Nggak bisa sih gitu. Sekarang udah sangat transparan sekali. Yang kemarin bisa 900M ditaruh di bawah, gimana tuh? Harusnya bisa, mungkin itu salah satu menghindari pajak juga kali ya. Mungkin. Jadi memang sekarang kalau bisa dibilang memang untuk pelaporan pajak sendiri tuh kayak banyak beberapa klien-klien saya yang, Bu, saya tidak bisa beli rumah nih, Bu, atau rumah saya sudah dijual sekian tahun yang lalu, pajaknya baru diminta. Terus ternyata timbul lagi pajak ini bla-bla segala macam. Mungkin karena itu tadi ya, salah satunya adalah bekerja sama dengan bank. Betul. Jadi DJP itu sudah bisa lihat data-data kita sendiri. Nih Pak Ikram beli ini, ini pajaknya belum dilaporkan seperti itu ya Pak. Gitu. Jadi terkait rekanan pihak ketiga DJP dalam hal ini bank dan lain sebagainya. Jadi saya pernah pengalaman mengenai kasus di mana wajib pajak ini wajib pajak orang pribadi. Dia katakanlah tahun 2020. Dia itu ada pembelian rumah sekian di daerah BSD, itu nilainya katakanlah 2M-an lah gitu. Namun dalam pelaporan SPT-nya di tahun 2021 dia tidak mencantumkan atas pembelian rumah tersebut senilai 2M ya kan. Yang seharusnya kan apabila dia sudah
sudah membeli rumah tersebut, otomatis kan dia akan dimasukkan ke dalam daftar aset atau daftar hartanya dia, bahwasanya pada tahun sekian dia beli rumah sebesar 2M seperti itu. Nah, pada saat itu kasusnya dia tidak dimasukkan ke dalam daftar aset pribadinya dia, bahwa dia tahun 2020 sudah beli rumah dengan nilai sekian. Terus kemudian dia dapat surat cinta dari pajak, bunyinya Bayar pajak loh gitu ya. Betul, bukan gitu sih. Jadi bunyinya seperti ini. Wajib pajak atas nama bla 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 dengan nomor NPWP bla 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 bla. Menurut dari proses penelitian kami, bahwasanya wajib pajak tersebut pada tahun sekian mempunyai transaksi atau pembelian aset berupa tanah di daerah sini, terus kemudian dengan nilai sekian. Terus dia diminta untuk klarifikasi. Ini suratnya itu namanya SP2DK, di mana surat SP2DK itu diminta wajib pajak untuk klarifikasi berdasarkan menurut penelitian dari Fiskus, itu ada pembelian aset berupa rumah senilai 2M katakanlah. Terus kemudian pada pelaporan SPT wajib pajak pribadi orang tersebut pada tahun setelah pembelian rumah tersebut dia tidak dilaporkan atau dia tidak dimasukkan ke dalam aset dalam aset pelaporan SPT-nya. Nah, akhirnya dia dapat surat SP2DK. Dia diminta klarifikasi atas pembelian aset tersebut. Katakanlah pembelian aset rumah kan wujudnya ada kelihatan, otomatis kan kita tidak bisa mengelak lagi. Ya mau nggak mau kita memang harus mengakuin bahwasanya kita punya aset berupa tanah, berupa rumah, kita beli pada tahun sekian, yang mau nggak kita harus masukkan ke dalam daftar aset pelaporan SPT kita gitu. Jadi segala sesuatu kita udah tidak bisa ditutup-tutupin lagi gitu ya. Jadi wajib bayar pajak. Betul. Nanti dan juga jangan khawatir ya ketika kita punya usaha, yaitu seperti yang Pak Ikram tadi bilang. Kalau saya maunya bayar pajaknya besar, kalau saya maunya gimana main. Pajaknya kecil gitu. Jadi semakin kita punya banyak usaha ya itu sudah resiko ya. Kita juga harus punya kewajiban dan kita juga pasti kan ada hak ada kewajiban ya Pak gitu. Jadi nah, dari cerita Pak Ikram tadi yang saya mau tanya, ketika itu diabaikan, surat cintanya diabaikan, apakah misalnya kita bicara nih, misalnya saya punya perusahaan perorangan, saya bekerja juga, ya kan, punya banyak usaha, terus mungkin saya ada pembelian rumah dan lain-lain, akhirnya yang menimbulkan pajak saya belum beres, gitu kan, atau misalkan kayak saya ada pembelian ini yang tidak dimasukkan sebagai mungkin harta juga gitu kan. Nah itu ketika kita dapat surat cinta dan saya abaikan, apa yang akan timbul nih Pak? Ya, jadi apabila kita dapat namanya surat cinta atau SP2DK dari Fiskus, kita di situ kita diberikan batas waktu katakanlah 14 hari kerja sejak surat itu diterima atau dikirim. Nah, terus kemudian sebaiknya kita respon. Jadi di halaman paling akhir surat tersebut itu ada kontak AR-nya. Jadi atas nama AR siapa? AR itu apa Pak? AR itu dia yang mengawasi perpajakannya kita. Itu biasa dibagi per wilayah sih, gitu sih. Nah, AR ini biasa ada namanya, nanti AR-nya siapa, terus kemudian kontaknya berapa. Nanti silakan hubungin AR tersebut sebagai iktikat baik kita. Nah, terus kemudian kita setelah kita menghubungi AR, nanti biasanya AR akan membantu juga seharusnya nanti seperti apa itu. Biasanya harusnya sih itu harus dilakukan pembetulan pelaporan yang sesuai yang sebagaimana mestinya. Terus kemudian gimana sih kalau misalkan kita nggak respon atas surat tersebut, otomatis nanti akan ada tindakan kelanjutannya terkait
kita mengabaikan surat tersebut. Jadi nanti tingkatannya akan naik lagi gitu sih. Oke, jadi berarti setelah dari 14 hari akan kalau misalnya kita mengabaikan surat dari misalkan tegurannya atau misalnya surat cinta dari pajak itu nanti akan ada tahapan-tahapan selanjutnya. Betul. Masih dalam bentuk surat, Pak? Masih dalam tahapan bentuk surat. Biasanya kalau misalkan kita dari SP23 kita tidak direspon, nanti otomatis kita akan mendapatkan surat pemeriksaan. Nanti kita akan dilakukan pemeriksaan. Nanti akan ada petugas pajak langsung yang akan turun ke katakanlah ke perusahaan, katakanlah mau mengecek bahwasanya ini benar apa tidaknya sih, seperti itu. Oke. Berarti alangkah baiknya kita bukan alangkah baiknya ya, tapi lebih tepatnya harus wajib ketika kita misalkan dapat surat teguran, mungkin kita datang ke KPP yang bersangkutan ya, atau yang sesuai dengan NPWP ya, terdaftarnya NPWP gitu. Jadi nggak perlu dikhawatirin, nggak perlu ditakutin ya Pak. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu dikhawatirin, kita nggak perlu ditakutin juga. Nanti kita tinggal hubungin AR kontak person yang ada di surat tersebut. Apabila kita kalau misalkan kita nggak pede nih atas jawaban kita sendiri, ya tinggal kita calling aja konsultan pajak siapa yang mau kita pilih seperti itu. Apalagi atau calling langsung di iOffice ya. Nanti kita akan hubungi langsung dengan konsultan pajaknya gitu. Jadi memang di iOffice sendiri juga selain pengurusan legalitas badan usaha, kita juga bekerja sama dengan beberapa konsultan pajak gitu. Jadi kita akan memberikan informasi seputar bagaimana sih caranya melaporkan pajak baik itu pribadi ataupun badan usaha gitu. Jadi rekan-rekan AI yang punya penghasilan lebih dari 1 nggak usah khawatir karena memang semuanya itu sudah ada perhitungannya masing-masing. Nah ini ada pertanyaan kembali Pak dari FBR Rimai. Kalau ada pembayaran pajak yang kelebihan apa bisa dikembalikan uang kelebihan? Bisa minta Pak Jokowi. Gimana tuh Pak kalau lebih? Iya, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kalau ada pembayaran pajak yang kelebihan apa bisa dikembalikan kembali uang atas kelebihannya tersebut? Jawabannya bisa. Jadi katakanlah kita ada kelebihan pembayaran PPh pasal 21 atas gaji karyawan, katakanlah untuk masa September seharusnya kita bayar PPh pasal 21 katakanlah 2 juta. Namun kita ternyata kelebihan kita bayar. lupa atau mungkin ada transaksi bonus atau ada komisi dan lain sebagainya yang membuat pembayaran kita harusnya lebih banyak. Terus kemudian si bagian finance atau bagian pajak perusahaan dia transfer pembayaran billing untuk PPh 21-nya dia lebih dari 2 juta katakanlah dia bayarnya 4 juta, berarti kan ada kelebihan 2 juta. Nah, atas kelebihan 2 juta tersebut nanti dia bisa akumulasi atau bukan akumulasi tapi nanti dibuat untuk pembayaran untuk masa berikutnya gitu. Oke, jadi misalnya masa berikutnya 1 juta, berarti tinggal dipotong kelebihan yang kemarin gitu. Betul. Itu langsung ke kita langsung terbitkan e-billingnya saja atau misalnya kita perlu pelaporan dulu ke jadi nanti ketika nanti kita ada kelebihan pembayaran, atas kelebihan pembayaran tersebut katakanlah kita ada kelebihan bayar 2 juta. Nah, ketika kita kelebihan bayar 2 juta, nanti kita kompensasikan untuk masa berikutnya. Katakanlah untuk masa berikutnya kita ternyata PPh-nya hanya 1 juta nih. Berarti kan atas kelebihannya kita bayarkan yang 1 juta, kemudian kita masih ada sisa 1 juta lagi. Katakanlah untuk yang sisa 1 juta lagi ini untuk dikompensasikan ke masa berikutnya juga bisa. Oke. Jadi itu ya. Tapi kalau misalkan diminta kembali bentuk uang sih itu yang agak susah. Mintanya sama siapa ya Pak? Karena kan itu kan sudah masuk. Dan kalau misalkan minta kembali itu prosesnya sih lama. Jadi langkahnya itu dikompensasikan untuk masa berikutnya. Karena rekeningnya
rekeningnya juga rekening negara ya. Kita nggak tahu masuknya yang di sebelah mana ya kan. Ya, kita kan berpikirnya yang bayar pajak kan bukan hanya satu atau dua orang, tapi kan yang Iya. bayar pajak ke negara itu kan Se-Indonesia. banyak. Kita harus menyelesaikan satu-satu. Nggak mungkin lah ya, berarti tinggal dipotong aja nih. Jadi kewajiban di bulan berikutnya atau di bulan atau di tahun berikutnya kita tinggal Kompensasikan. iya saja. kompensasi aja dari jumlahnya. Betul. Tuh, jadi itu tadi pertanyaannya ya, apa itu dari jawabannya. Jadi nggak usah khawatir gitu, nggak usah berpikir misalnya, wah seperti apa nih, wah kira-kira uangnya bisa di-refund nggak ya? Kalau di-refund sih sangat tidak mungkin ya Pak, karena siapa juga nih yang mau nge-refund gitu. Jadi ya memang hitungannya hanya diakumulasikan di bulan selanjutnya. Iya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Atau sudah berpenting sih? Coba kita lihat sih, kayaknya nggak berasa. Jadi itulah tadi kita bahasnya ini memang hari ini seputar mengenai perpajakan PT Perorangan ya Pak Ikramnya gitu. Jadi dari mulai mungkin PT Perorangan ini berdiri ya kan, terus mulai ada kenaikan omset. Betul. Dengan kita sudah bahas tadi maksimal omset. Nah, yang saya mau tanya, ini banyak terjadi nih Pak Ikram. Banyak klien-klien kita yang bikin perusahaan atau bikin badan usaha yang modal dasar atau modal store-nya tidak disetorkan. Nah, dari sisi pajak sendiri itu seperti apa? Iya, kalau misalkan dari sisi pajaknya itu sendiri, jadi di dalam kita pendirian PT ya, itu kan ada yang namanya modal dasar dan modal di store. Modal dasar itu adalah modal yang terdapat di akta, terus kemudian nanti modal di store adalah itu ketika kita ke pembukaan rekening ya. Betul. Kita pembukaan rekening perusahaan, itu ada modal di store. Nah, di modal di store ini itu kan minimal 25% dari modal dasar. Dari modal dasar. Nah, 25% dari modal dasar ini yang nantinya kita di store pada Storekan ke saat bank. pembuatan rekening. Jadi untuk kewajiban perpajakannya nanti ketika untuk pencatatan dalam perusahaan, jadi modal di store-nya ini yang jadi modal awal perusahaan tersebut. Berdiri ya. Betul, berdirinya sih seperti itu. Makanya kan sebenarnya gini, ketika misalkan ada rekan-rekan ayah mau bikin misalkan pendirian atau apa, kita juga kita tidak mau bilang kalau misalnya itu hanya formalitas, karena kan memang itu yang kita tahu juga kan memang itu sudah wajib sebenarnya. Wajib, betul. Tapi saya agak sedikit kurang paham nih mengenai ke peraturan si bank itu sendiri, karena memang bank ketika misalkan klien-klien kita buat rekening perusahaan itu minimal 1 juta rupiah sudah bisa Sudah store, bisa ya. sudah bisa gitu. Ya mungkin Apa dari banknya itu nggak, misalnya kayak tadi harusnya kan, ya. DJP kan misalkan kayak bekerja sama untuk ngecek aset atau setiap si pelaku usaha misalkan gitu ya. Ya mungkin sih harusnya sih ya karena kita ketika nanti di bank ketika kita pembukaan rekening PT katakanlah 1 juta aja itu sudah bisa membuka rekening PT. Ya itu itikat baik dari kita lagi aja sih, bahwasanya ketika kita sudah buka rekening PT 1 juta, terus kemudian yang seharusnya modal di setor kita katakanlah 12.500.000, ada 25%, terus kemudian ya kita tinggal membayarkan, kita tinggal menyetorkan yang sisanya, yang 11.500.000 tersebut. Nanti 11.500.000 itu nanti tinggal disetorkan setor tunai, nanti itu diakuin sebagai modal dari badan usaha itu seperti itu. Kalau mereka store-nya store nih Pak, tapi step by step. Karena kan misalnya kita bilang ya, karena kita misalnya usaha itu perputarannya berputar terus ya. Misalnya kita punya kewajiban modal yang disetorkan itu misalnya 50 juta. Waktu pertama buat 10 juta, selanjutnya misalkan nanti saya disetorkan kembali. Nah itu kira-kira ada jedanya nggak sih? Taruh misalkan, oh bolehnya dalam waktu 1 tahun ya, ini harus disetorkan seperti apa sih kalau di PT Perorangan? Ya, jadi itu ada aturannya sendiri. Dimana biasanya kalau misalkan kita setelah tanda tangan akte di depan notaris ini, biasanya kita dikasih tahu nih, ini ada batas waktunya untuk penyetoran ke bank itu dalam batas waktu 60 hari setelah tanda tangan, seperti itu. Oke. Berarti memang PT Perorangan pun wajib store ya Pak ya, wajib store ya sebenarnya ya. Kita bicara secara legalnya. Nah,
Jadi ketika kita mau store pun misalkan awalnya tidak full, misalkan tidak sesuai dengan modal store gitu, kita juga bisa bertahap. Diakuinya secara cash ataupun transfer melalui ke rekening tersebut, benar nggak sih? Gitu. Nah, ketika tidak benar-benar store, ada nggak misalnya dari pajak sendiri, misalnya ada datang surat cinta atau seperti apa gitu nggak sih Pak? Atau misalkan diakui sebagai apa nih? Hutang pemegang saham kah atau seperti apa gitu di dalam PT perorangan sendiri? Iya, nanti apabila katakanlah harusnya minimal kan 25% dari modal dasar itu seharusnya kan dilaporkan sebagai setoran awal untuk sebagai modal perusahaan dia kan seperti itu. Nah, apabila katakanlah dia tidak menyetorkan secara full sesuai dengan katakanlah minimal yang 25% itu, terus kemudian itu nanti otomatis akan berpengaruh dengan laporan keuangan pada perusahaan. Terus kemudian nanti akan otomatis berpengaruh juga pada pelaporan perpajakannya. Di mana nanti pada laporan keuangannya nanti akan dicatat modal perusahaannya tersebut itu nanti dicatatnya sesuai dengan pada saat dia penyetoran di bank gitu. Jadi nanti otomatis ya kalau misalkan modalnya pada perusahaan dia mau banyak, ya otomatis dia harus menyetorkan lebih banyak lagi juga. Kalau gitu. Perusahaan perorangan tuh setahu saya minimal 10 juta juga sudah bisa ya. Betul. Karena kan sekarang ketika kita menentukan modal dasar itu balik lagi ke bidang usahanya. Yes. Dan betul. Seberapa banyak bidang usahanya. Karena kan sekarang ada nilai investasi yang harus diisi ya. Untuk kita pengisian modal gitu kan. Nah, berarti katakanlah semua itu wajib dan baik secara PT perorangan ini berdiri pun sebenarnya modal dasarnya juga atau modal store-nya itu memang sudah diwajibkan untuk disetor. Ketika tidak bisa disetor, pembuktiannya apa nih? Misalkan apa menjadi hutang pemegang saham atau misalkan hitung-hitungan di pembukuannya gitu ya Pak ya? Iya, pembukuannya betul. Okay. Jadi kalau misalkan pembukuannya nanti katakanlah di store, ya berarti nanti bisa menjadikan hutang pemegang saham juga sih seperti itu. Oke, berarti itu ya maksudnya. Dari kira-kira ada kita mau buka satu pertanyaan lagi nih, kira-kira ada satu pertanyaan lagi sebelum nanti setelah ini ada satu pertanyaan yang saya sebelum jadi pertanyaan penutup, ada pertanyaan lagi nggak sih yang masuk kira-kira? Ya orang kalau nanya pajak pada takut ya. Atau kebanyakan mungkin rekan-rekan ini kadang masih kurang mengerti mengenai pajak gitu ya nggak sih Pak? Benar nggak sih? Mungkin ya. Mungkin sih. Kalau pelaporannya sendiri sekarang tuh semuanya masih wajib offline nggak sih si PT perorangan ini? Atau memang kita semuanya melalui akun DJP Pak? Betul. Terkait pelaporan kita sudah tidak secara offline. Kita harus berbondong-bondong ngantri di KPP. Itu kita sudah bukan zamannya lagi. Untuk sekarang kita sudah bisa dari rumah, bisa dari mana saja, bisa kapan saja, asal sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Karena kita saat ini sudah by online semuanya. Jadi kalau perusahaan perorangan dilaporkan tuh di bulan apa Pak? Di tiap tahunnya bulan April atau apa ya? Ya, kalau misalkan PT perorangan karena dia masuknya wajib pajak badan, jadi dia sesuai dengan batas waktu ketentuan pelaporan SPT badan, maka sesuai sama gitu. Jadi pada bulan April. Oke. Nah kayaknya tadi sebentar saya cek diam dulu. Ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Ini dari tim-tim kita. Nah nanti kalau karena memang kita sebentar lagi akan closing, jadi kalau ada yang mau bertanya boleh kita terima satu pertanyaan ya. Jadi kayak jelas banget sih ketika misalnya kita sebagai pelaku usaha yang belum mengerti, kadang kan kayak apa ya? Saya sendiri nih, misalnya kan kayak saya udah nggak ngerti, saya bingung cara laporinnya, saya mau pakai konsultan pajak. Nah, apakah misalnya dari KPP sendiri itu ada bermasalah nggak sih ketika kita melaporkan mungkin dengan bukan dikuasakan itu tidak masalah kan ya Pak ya untuk pelaporannya ya? Karena semuanya sekarang serba online ya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan adanya konsultan pajak sendiri pun untuk membantu kita misalnya baik dari accountingnya juga ya kan.
bagaimana cara melaporkan gitu, karena kan banyak pelaku-pelaku usaha yang misalkan kayak kita mau terima beres aja deh untuk pelaporan pajaknya biar aman, biar sesuai gitu kan, dari potong PPh-nya, baik kita pembayaran PPN ya kan, seperti itu ya Pak ya. Jadi baik rekan-rekan mau kerjakan sendiri ataupun menggunakan jasa konsultan pajak juga nggak ada masalah seperti itu. Betul. Ya. Dan apalagi juga kalau misalnya rekan-rekan yang mempunyai usaha dan juga sambil kerja itu nggak perlu khawatir pajaknya akan double-double, tidak ya tentunya, karena memang hitungannya sudah ada masing-masing porsinya seperti itu. Bahkan kalau telat bayar pajak, katakanlah PT Perorangan ini nggak pernah dilaporin pajak Pak setiap tahunnya, itu seperti apa? Anggap tidak ada, kan tadi kita bicara ada omset. Nah ketika ini tidak ada omset bagaimana Pak? Apabila tidak ada omset, maka ya sesuai dengan peraturannya kita harus tetap lapor dengan catatan nihil. Nihil. Karena tidak ada omset sama sekali. Apabila nanti, jadi kita harus wajib tetap lapor apabila kita sudah terdaftar sebagai wajib pajak badan. Asumsi nihil itu gimana Pak? Misalnya contoh nih, saya punya usaha ada omset, tapi masih besar pengeluarannya daripada hasilnya, itu termasuk nihil atau tetap dilihat memang nominal pendapatannya setahun atau gimana tuh? Ya, jadi masuk nihil ini tidak adanya transaksi sama sekali sih. Jadi katakanlah perusahaan tersebut sudah sudah tidak jalan lagi, sudah tidak ada karyawan, katakan tidak ada karyawan lagi. Ketika sudah tidak ada karyawan lagi, otomatis dia masih punya kewajiban lapor, namun dia tidak ada kewajiban terkait pembayaran PPh pasal 21-nya. Karena atas pelaporan PPh pasal 21-nya dia sudah nihil. Terus kemudian ketika nanti pelaporan SPT-nya juga, nanti ketika dia menggunakan tarif UMKM 0,5% dari omset, ketika memang tidak ada omset ya nanti tidak ada kewajiban terkait pembayaran PPh final atas tarif UMKM tersebut. Jadi nanti dia tinggal laporin saja dengan pelaporan nihil. Oke, kita terima satu pertanyaan dulu ya, dari ini kayak tukang dagang ya, somai. Untuk pembayaran pajak itu bisa melalui apa saja? Tadi kita udah sempat bahas ya Pak, untuk pembayaran pajak itu kita bisa melalui online sekarang ya. Untuk pembayaran pajak itu bisa melalui apa saja, itu sekarang udah sangat mudah sih. Jadi dulu kita harus buat billing, kita harus ngantri ke ATM atau kita harus ngantri ke bank. Kita sekarang sudah nggak harus seperti itu. Kita bisa melalui Tokopedia atau terus kemudian kita bisa melalui transfer dari internet banking. Sangat banyak sih. Jadi terkait pembayaran perpajakan bisa melalui apa saja sih, sangat mudah. Jadi sekarang sudah sangat dipermudah ya bagi rekan-rekan yang sebagai pelaku usaha, baik kita mau pelaporan pajak pribadi ataupun pajak badan juga udah sangat mudah gitu loh. Pembayarannya aja tuh udah dipermudah sama pemerintah ya. Sekarang tuh udah nggak perlu lagi kita ngantri-ngantri ke bank untuk kita cetak-cetak tagihan di billing terus kita ribet-ribet datang ke bank offline ya kan. Kita pakai m-banking kita sendiri pun sudah bisa. Tokopedia kayak e-commerce juga sudah menyediakan untuk pembayaran pajak, bahkan diutangin. Jadi uangnya disediakan dulu ya, pakai pay letter sekarang ya. Hati-hati ya. Tiba-tiba datang job kolektornya gitu. Jadi memang sangat dipermudah sekali buat bagaimana caranya kita tidak ada alasan untuk tidak melaporkan pajak ya. Itu dia. Nah, nggak kerasa nih Pak, bincang-bincang kita 1 jam sudah dengan pembahasan pajak badan yang timbul ketika kita mempunyai perusahaan perorangan. Nah tadi kita juga sudah sedikit saya rangkum, tadi juga kita sudah memberikan omsetnya sih berapa sih perusahaan perorangan, yaitu 2M ya Pak. Lalu pajak perorangan itu sama atau akan menjadi satu dengan pajak pribadi, itu tidak, itu terpisah karena perusahaan perorangan pun sama seperti pajak badan umumnya, yaitu ada di pasal 23 ya Pak.
Kenapa? Tadi kalau untuk pajak badannya 23 ya? Ya, menggunakan tarif PP 23. Tarif PP 23 dan nanti untuk omsetnya sendiri ketika memang masih masuk non UMKM ataupun UMKM nanti itu juga ada perhitungannya. Kalau nggak salah per ininya tadi PPh-nya 0,5 ya? 0,5% gitu. Jadi apa namanya? Satu lagi ada pertanyaan, oke boleh. Jadi sangat apa namanya? Semuanya sangat jelas ketika memang kita sudah punya badan usaha gitu loh. Jadi dari pajak, dari modal yang wajib disetorkan, modal dasarnya seperti apa? Modal dasarnya tadi kita ulangi lagi ya, dari mulai 10 juta. Lalu modal store sendiri itu 25% dari modal dasar gitu. Jadi hampir sama semuanya seperti badan perusahaan pada umumnya. Cuma yang membedakan adalah PT Perorangan itu adalah satu pendirinya ya Pak. Betul. Jadi bagi yang tadi kita bilang kalau rekan-rekan yang tidak mempunyai teman sedih ya Pak kalau nggak punya teman. Maksudnya nggak punya rekan karena gini Pak, dalam kita berusaha itu kan usaha itu kan nggak gampang mendapatkan partner, bener nggak gitu. Jadi mungkin yang sudah terbiasa, aduh saya single fighter nih biasa sendiri nih gitu. Ketika ada partner, aduh saya takut nih nanti misalkan usaha ini makin berjalan atau malah makin jadi ribut atau seperti apa kan. Namanya kita usaha kan pasti adalah ya pemikiran seperti itu. Nah itu sih. Betul. Ada yang mau ditambahkan nggak Pak kira-kira? Iya mungkin tambahan mungkin apa namanya terkait pendirian PT Perorangan ini mungkin salah satu jalannya di mana untuk ketika mendirikan badan usaha dengan CV maupun PT itu kan minimal 2 pendiri yaitu sebagai direktur dan komisaris. Mungkin banyak kejadian ya di perjalanan antara direktur dan komisaris ini kan nggak banyak yang selek juga ya, otomatis nanti ribut terkait ya nanti masalah apa aja nanti akan ada sih seperti itu. Terus kemudian akhirnya nanti akan ada yang namanya penutupan perusahaan ya seperti apa. Oh ya, saya lupa. Satu pertanyaan Pak, satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ada di Instagram. Kan tadi kita bahas penutupan PT ya. Yes. Apa langkahnya sama seperti kita menutup PT dan CV? Kan kalau pada saat penutupan CV dan PT itu kan ada kayak pelaporan koran juga. Nah ini sama seperti itu ya? Yes, betul. Oke, jadi prosesnya penutupan pun sama ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup dari Birshus ya. Perusahaan baru yang belum ada setahun kira-kira sudah kena pajak belum? Gimana Pak? Perusahaan yang belum 1 tahun. Jadi perusahaan baru yang belum ada setahun kira-kira sudah kena pajak atau belum? Jadi kapan kita dimulai dikenai pajaknya adalah ketika kita sudah mendapatkan NPWP. Ketika kita sudah mendapatkan NPWP dari KPP, itu kita sudah otomatis menjadi wajib pajak. Betul. Seperti yang tadi saya bilang juga ya. Jadi pada saat NPWP itu terbit, kita sudah wajib pajak. Nah, cuma kadang ada klien yang gini. Ini karena terkait dengan pertanyaan ini ya. Kita pelaporan pajak itu misalnya contoh saya bikin PT Desember. Nah, tahun depan itu saya wajib lapor pajak atau enggak? Tahun-tahun kan karena kan Desember itu kan akhir tahun. Kita udah masuk pelaporan pajak itu kalau nggak salah Februari sampai April ya Pak ya, pajak badan kan. Nah itu saya perusahaannya sudah wajib pajak nggak? Ya, jadi ketika nanti kita sebagai wajib pajak itu kan ketika NPWP itu terbit, ya kan? Ketika NPWP itu terbit, nanti perusahaan tersebut wajib membuat pelaporan pada masa tersebut, dalam masa Desember. Terus kemudian nanti untuk di tahun berikutnya nanti dia harus memulai dari Januari sampai dengan Desember berikutnya. Terus kemudian untuk kewajiban perpajakan untuk pelaporan SPD nanti dia harus wajib lapor juga sih. Oke, seperti itu ya. Jadi semua kembali lagi. Makanya kalau misalnya Desember tuh pendirian PT agak sepi Pak. Karena mereka mikirnya tuh tanggung tahun depan udah harus pelaporan pajak juga gitu kan. Jadi semua dimulai di awal tahun. Tapi kita yang namanya kita usaha ya, kita tidak perlu pesimis benar gitu. Betul. Kalau menurut saya sih kalau misalkan kita di akhir-akhir tahun ini kita mulailah konsultasi dengan konsultan legal maupun konsultan perpajakan, bagaimana planning dia ketika mau mendirikan perusahaan, persiapan di awal tahun dia langsung
gas, terus kemudian nanti kalau misalkan dengan konsultan pajaknya nanti dia konsultasinya bagaimana nih nanti terkait kewajiban perpajakan dia untuk pribadinya maupun untuk perusahaan yang nanti dia akan dibuat pada bulan Januari sih seperti itu. Jadi boleh ya di plan dulu ya kan, setelah tahu oke. Mungkin kayaknya nih rekan-rekan nungguin kita sampai episode bahas pajak dari CV dan PT Pak. Jadi biar supaya mereka mungkin kayak nunggu dulu nih pembahasan pajak CV-nya dan pajak PT-nya ini, karena untuk mikir-mikir kira-kira badan usaha apa nih yang tepat yang gitu cocok, kan. Karena memang ada beberapa juga yang sebenarnya kalau untuk dari bidang usaha sendiri usaha sendiri sih sebenarnya yang tidak boleh itu adalah misalkan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan. Biasanya ada beberapa kode-kode yang tidak boleh, terus misalkan kode bidang usaha yang tidak boleh diambil PT, misalnya hanya boleh yayasan, hanya boleh diambil oleh perkumpulan. Nah, hanya itu sih yang tidak boleh, kecualinya hanya itu. Selebihnya semuanya oke gitu. Semuanya bisa, baik perusahaan perorangan, CP ataupun PT. Nah, itu dia tadi 1 jam kita membahas mengenai pajak ya. Dan nanti juga di akhir acara atau nanti di Instagram kita akan umumkan dari beberapa yang sudah bertanya, nanti akan mendapatkan giveaway Pak dari kita gitu. Nanti kita pilih untuk 2 orang pemenang yang akan mendapatkan e-money dari iOffice gitu. Jadi kita juga ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang sudah bertanya nih, baik di TikTok ataupun di Instagram. Kayaknya di TikTok agak sepi ya hari ini ya, lebih banyak di Instagram. Nah kemarin ada gitu yang masuk ya. Karena kalau di TikTok itu kita harus lebih sering tap-tap layar ya. Kayak gitu. Jadi kali ini mudah-mudahan rekan-rekan juga paham ya mengenai pembahasan hari ini. Kita lebih membahas mengenai seputar perpajakan si PT perorangan sendiri yang sudah dikupas dari mulai modal dasar sampai kewajiban store-nya, sampai ketika misalkan sudah tidak ada kewajiban dan harus ditutup gitu. Kita sudah bahas poinnya, dan kalau misalkan untuk lebih tahu dalamnya seperti apa, langsung aja tanya di iOffice ya Pak gitu. Jadi nanti di iOffice akan diarahkan oleh marketingnya, dan nanti bisa konsultasi langsung juga dengan konsultan pajak kita yang pastinya. Dan saya mau ucapin terima kasih nih Pak Ikram sudah hadir di podcast kita kali kedua ini ya, untuk pembahasan pajak PT Perorangan. Nanti mungkin kalau kita undang kembali bersedia ya Pak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk ketemu lagi. Jadi nanti untuk rekan-rekan AI juga di setiap minggu kita akan live mengenai dengan berbagai tema ya gitu. Nanti mungkin nextnya kita akan membahas mengenai perpajakan badan usaha seperti CV ataupun PT ya gitu. Nah, akhir kata saya Aini dan juga Bapak Ikram pamit undur diri. Terima kasih yang sudah hadir di live kita baik di Instagram ataupun di TikTok. Semoga apa yang kita sampaikan mengenai perpajakan di PT Perorangan ini bermanfaat ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kantornya sendiri ada di mana Pak? Untuk kantor kita sendiri ada di BSD Tangerang Selatan. Oke, di BSD ya. Yang tempat yang kemarin saya main itu kan ya? Betul. Yang mewah.